Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Sekarang kita akan membahas tentang definisi dari usulul fikhi. Babu usulil fikhi ialah bab usulil fikhi. I'lam, ketahuilah, anna lafza usulil fikhi, bahwa sesungguhnya apa lafaz usulil fikhi, huwa lafzu usulil fikhi laqabun, ialah gelar, lihadzal fannil makhsusil mudawwani, lihadzal fanni, bagi disiplin ini, al-makhsusi yang khusus, al-mudawwani yang dibukukan atau dikodifikasi. Jadi usulul fikih ini merupakan sebuah nama bagi disiplin ilmu tertentu. Wahuwa, dan adapun usulul fikih lafdun adalah lafat kata, murakkabun yang disusun, tarkiban idhafiyan dengan ketersusunan idhafiyan yang bersifat penyandaran. Jadi disebut dengan tarkib idhafi. Tarkib idhafi ini biasa diterjemahkan dengan frasa penyandaran. Ada yang menyebut dengan frasa gabungan, yaitu gabungan dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Murakkabun tarkiban idhafiyan min juz'aini, dari dua bagian atau dua komponen. Mudhafin, yaitu mudhaf yang disandarkan, wa mudhafin ilaihi, dan mudhaf ilaih yang disandari. Jadi usulul fikih ini tarkibnya berupa tarkib idhafi. Kata pertama yaitu usul disebut dengan mudhaf. Sementara kata kedua yaitu al-fiqhu disebut dengan mudhafin ilaihi, disebut dengan mudhaf ilaih. Nah, kata usul ini disandarkan kepada kata al-fiqhu. Sehingga dengan demikian falafdu usulil fikhi, maka adapun lafad usulil fikhi, lahu ialah bagi lafdu usulil fikhi maknayani, adapun dua pengertian. Ahaduhuma, adapun pertamanya maknayani, maknahu ialah pengertian usulil fikhi al-idhafiyu yang bersifat penyandaran. Kata usulul fikih ini merupakan sebuah nama bagi sebuah disiplin ilmu. Dan juga kata usulul fikih ini juga tarkibnya adalah tarkib idhafi yang tersusun dari kata usul dan kata al-fiqhu. Sehingga usulul fikih memiliki dua pengertian. Pertama, pengertiannya dari sisi ketersusunannya, yaitu tersusun dari usul dan kata al-fiqhu, atau lebih simpelnya gini, pengertian dari segi kata yang menyusunnya, yaitu kata usul dan kata al-fiqhu. Ini disebut dengan maknahul idhafi. Dan kedua disebut dengan maknahul laqabi, pengertian usulul fikih sebagai sebuah nama bagi disiplin sebuah ilmu. Ahaduhuma, adapun pertamanya maknayani, maknahu ialah pengertian usulil fikhi al-idhafiyu yang bersifat penyandaran sebagai tarkib idhafi. Wa huwa, dan adapun maknahul idhafi, ma adalah sesuatu, isi dari ma ini adalah makna atau pengertian.
Yufhamu yang dipahami apa ma min mufradaihi dari dua kata tunggalnya ma, itu kata usul dan kata al-fiqhu. Inda takyidil awwali ketika mengikatkan kata pertama biidhofatihi dengan menyandarkan al-awwal bisani kepada kata yang kedua. Nah, makna al-idhofi ini dipahami dari kata usul dan kata al-fiqhu. Wasanihima dan adapun keduanya maknayani, maknahu ialah pengertian usulul fikih al-laqabiyyu yang bersifat gelar. Wa huwa dan adapun maknahul laqabi al-ilmu adalah ilmu alladzi yang ju'ilah dijadikan hadal murakkabul idhafiyyu apa frasa penyandaran ini lakoban sebagai gelar lahu bagi al-ilmu wa nukila dan dipindah apa hadal murakkabul idhafi an maknahu dari pengertian hadal murakkabul idhafi al-awwalih yang pertama ilaihi terhadap al-ilmu. Jadi makna kedua disebut dengan makna al-laqabi sebagai nama dari sebuah disiplin ilmu. Fa'ammal juz'ul awwaluh maka adapun komponen atau bagian yang pertama falafzul usuli maka ialah lafaz al-usul. Wa ammatsani dan adapun yang kedua falafzul fikhi maka ialah lafaz al-fikhu. Wa hadanil juz'ani dan adapun kedua bagian ini yakni bermaksud siapa al-musannif al-usula terhadap kata usul wal fikha dan kata al-fikhu mufradani ialah tunggal keduanya disebut dengan kata mufrad. Artinya ghairu murakkabaini tidak tersusun keduanya. Ghairu murakkabaini tidak tersusun keduanya. Artinya bukan lafaz murakkab. Fal muradu maka adapun yang dimaksudkan, yang diinginkan bil ifradi dengan kata ifrad dengan kata tunggal. Dengan tunggal di sini bil ifradi dengan tunggal guna di sini diddut tarkibi ialah lawan at-tarkib tersusun. La diddut tasniyati wal jam'i bukan lawan dua wal jam'i dan jama atau plural banyak. Jadi maksud dari kata mufrad di sini adalah yang muqabil terhadap murakkab. Bukan muqabilnya itu adalah tasniyah dan jama. Ini yang dimaksud dengan kata mufrad. Yang dimaksud dengan kata mufrad ini biasa dipelajari di dalam ilmu mantik ketika membahas tentang lafadz. Lafadz itu ada yang disebut dengan lafadz mufrad, ada yang disebut dengan kata murakkab. Apa itu lafadz mufrad? Yaitu ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Apa yang disebut dengan murakkab? Ma yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Ini dipelajari secara terperinci di dalam ilmu mantik. Apa itu yang dimaksud dengan mufrad dan apa yang dimaksud dengan murakkab. Sementara kalau kata mufrad yang lawannya itu adalah tasniyah dan jamak, ini dipelajari di dalam ilmu nahwi atau di dalam ilmu nahu. Fa inna lafdzul usuli maka sesungguhnya apa kata usul jam'un ialah jamak. Kata usul ini jamak kalau dilihat dari segi ilmu nahunya, yaitu jamak taksir, bukan mufrad. Karena itu yang dimaksud dengan kata mufrad di sini adalah yang lawannya murakkab, bukan yang lawannya tasniyah dan jamak. Fa inna lafdzul usuli maka sesungguhnya apa kata al-usul jam'un ialah jamak atau plural atau banyak, kama sebagaimana la yakhfa tidak samar apa kaunu lafdzil usul jam'an. Kaunu lafdzil usul jam'an. Sekarang akan menjelaskan definisi dari kata al-aslu. Kata al-usul ini jamak. Mufradnya adalah al-aslu.
Tapi kata mufrad di sini yang lawannya adalah tasniah dan jamak. Ya, jangan bercampur ya dengan penjelasan sebelumnya. Al aslu adapun asal luatan secara bahasa huwa al aslu asyai'u adalah sesuatu al mahsusu yang diindra awil ma'kulu atau yang ditangkap akal alladzi yang yambani terbangun alaihi atas alladzi ghairuhu siapa selainnya alladzi ta'aslil jidari seperti pondasi dinding alladzi yang huwa adapun alladzi asasuhu adalah pondasi al-jidar asasuhu ialah pondasi al-jidar. Jadi al-aslu secara bahasa adalah ma yambani alaihi ghairuhu. Baik berupa al-mahsus sesuatu yang dapat diindra. Contohnya yang dapat diindra ini seperti pondasi bangunan. Nah, pondasi bangunan ini bisa diindra, syai'ul mahsus, bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Atau al-aslu ini berupa al-ma'kul yang hanya ditangkap akal, yang hanya dicerna oleh akal, yang hanya diketahui oleh pikiran kita. Apa itu contohnya? Contohnya seperti usulul fikih. Ilmu usulul fikih ini hanya ditangkap oleh akal kita dan tidak bisa kita indra. Nah, ilmu usulul fikih ini termasuk al-ma'kul, sesuatu yang diindra yang menjadi pondasi bagi ilmu fikih. Nah, sekarang akan menjelaskan al-far'u. Nah, kenapa di sini tiba-tiba ada kata al-far'u? Karena kata ghairuhu di dalam definisi al-aslu ini isinya yang dimaksud adalah al-far'u. Alladzi yambani alaihi ghairuhu. Yang dimaksud dengan ghairuhu di sini adalah al-far'u. Dan muqabil dari al-aslu, lawan dari al-aslu adalah al-far'u. Sehingga dengan menyebutkan kata al-aslu secara otomatis atau berkonsekuensi untuk menyebutkan kata al-far'u. Berimplikasi untuk menyebut kata al-far'u. Karena al-asya tu'rafu bi'adadiha. Karena terkadang sesuatu itu dapat diketahui dengan jelas dengan mengetahui lawannya. Lawan dari kata al-asl adalah al-far'u. Karena itu al-far'u ini di sini dijelaskan juga, didefinisikan juga. Wal far'u dan adapun al-far'u cabang huwa al-far'u asyai'u adalah sesuatu alladzi yang yambani alladzi yang yubna dibangun apa alladzi ala ghairihi atas lainnya alladzi yang dikatakan al-far'u itu adalah sesuatu yang diletakkan di atas sesuatu yang lain atau yang dibangun di atas sesuatu yang lain atau yang berdiri di atas sesuatu yang lain. Itu disebut dengan al-far'u. Kafuru'is syajarati seperti cabang-cabang atau ranting-ranting pohon liusuliha bagi akar-akarnya asyajarah. Wa furu'il fikhi dan cabang-cabang fikih liusulihi bagi usulnya al-fikhu. Amma bihasabil istilahi adapun dengan berdasarkan istilah falilafdil usuli maka ialah bagi lafat falilafdil asli maka ialah bagi kata al asli arba'atu ma'anin adapun 4 pengertian 4 makna. Kalau secara istilah maka kata al aslu ini memiliki 4 makna. Ini yang dimaksud dengan al-istilah di sini adalah istilah di dalam ilmu usulul fikih. Ad-dalilu. Yang pertama adalah ad-dalil, yaitu ad-dalil. Ini menjadi bayan dari arba'atu ma'anin. Ya. Arba'atu ma'anin. Ini dibaca ad-dalili. Ya. Dari ma'anin. Ya. Ad-dalili dalil. Makna pertama adalah dalil. Jadi
ketika disebut dengan kata al-aslu, maka maksudnya adalah ad-dalil. Contohnya kaqaulihim seperti perkataan ulama al-aslu adapun dalil fi hadhil mas'alati di dalam masalah ini al-kitabu ialah Al-Qur'an was sunnatu dan sunnah ai artinya ad-dalilu dalil. Jadi kata al-aslu maknanya di sini adalah ad-dalil. Sehingga kita langsung artikan al-aslu ini adalah dengan ad-dalil. Al-aslu adapun dalil fi hadhil mas'alati al-kitab was sunnatu. Wa minhu dan ialah dari dalil, artinya kata al-aslu yang memiliki makna dalil juga sebagiannya adalah usulul fikih. Wa minhu dan ialah dari ad-dalil usulul fikih adapun usulul fikih ai adillatuhu artinya dalil-dalil fikih. Jadi usulul fikih itu artinya adalah adillatul fikih. Selanjutnya warrujhani dan ar-rujhan. Ar-rujhan artinya adalah unggul atau prioritas. Unggul. Aqaulihim seperti perkataan ulama, al-aslu adapun asal fil kalami di dalam pernyataan, al-haqiqatu ialah hakikat, makna hakikatnya. Ai ar-rajih, ai ar-rajihu adapun yang unggul indas sami menurut pendengar. Nah, kata al-aslu di sini maknanya adalah ar-rujan atau ar-rajih yang unggul, yang menjadi prioritas. Selanjutnya, wal qaidatil mustamirrati dan kaidah yang terus-menerus berlaku. Maksudnya terus-menerus berlaku sampai hari kiamat. Nah, ini adalah makna ketiga dari kata al-aslu. Nahu contohnya ibahatul maitati lil mutorri ala khilafil asli. Adapun dibolehkan bangkai lil mutorri bagi orang yang dalam keadaan darurat ala khilafil asli ialah atas menyelisihi asal. Ialah atas menyelisihi asal. Artinya ala khilafil qaidatil mustamirrah. Atas menyelisih kaidah yang berlaku. Karena kaidah yang berlaku di dalam Al-Maitah adalah at-tahrim, haram dikonsumsi. Yang keempat, makna dari kata asal adalah wasuratil makisi alaiha dan kasus yang dikiaskan. Kama sebagaimana sesuatu keterangan saya yang akan datang apa ma fi babil kiasi di dalam bab al-kias, di dalam bab analogi. Nah, makna yang keempat dari kata al-aslu ini adalah al-makisu alaihi, kasus yang dikiaskan kepada kasus yang lain. Nah, nanti secara terperinci akan dijelaskan di dalam babul kias. Ini adalah makna dari kata al-aslu lughatan wastilahan. Sekarang akan menjelaskan makna atau pengertian dari kata al-fiqhu. Al-fiqhu adapun al-fiqhu lughatan secara bahasa al-fahmu ialah paham. Wastilahan dan secara istilah, secara terminologi atau istilah teknis di dalam ilmu usulul fikih, apa yang dinamakan al-fiqhu? Ma'rifatul ahkami ialah mengetahui hukum-hukum asy-syar'iyyati yang bersifat syar'i, allati yang tariquha adapun jalurnya ma'rifatul ahkam, al-ijtihadu ialah ijtihad. Jadi yang dinamakan al-fiqhu, fikih secara istilah adalah pengetahuan kita terhadap hukum-hukum syar'i yang jalurnya itu melalui ijtihad. Atau bukan pengetahuan kita ya, tapi pengetahuan mujtahid. Pengetahuan para mujtahid terhadap hukum-hukum syar'i yang jalurnya itu melalui ijtihad, itu yang disebut dengan fikih. Fakharaja maka keluar bidzalika dengan hal tersebut ma'rifatul ahkami syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad, al-ahkamul aqliyatu apa hukum-hukum rasional
Kalau hukum-hukum akliyah, hukum-hukum rasional berarti tidak bisa disebut dengan fikih. Kenapa? Tidak bisa disebut dengan fikih karena bukan ahkam syar'iyah. Contohnya kalau ilmi seperti mengetahui bi'annal wahida dengan sesungguhnya apa satu, nisful isnaini ialah separuh dua. Pengetahuan kita bahwa satu separuh dari dua ini adalah pengetahuan rasional atau ini adalah hukum rasional. Nah, pengetahuan kita terhadap hal ini tidak disebut dengan fikih. Dan juga wal ahkamul hissiyatu dan hukum-hukum indrawi. Pengetahuan seseorang terhadap hukum-hukum indrawi ini tidak bisa disebut dengan fikih. Kenapa? Karena itu bukan al-ahkamus syar'iyyah. Contohnya, kalau ilmi seperti mengetahui bi'annan naro dengan sesungguhnya apa neraka, bukan neraka ya, tapi api ya. Kalau ilmi seperti mengetahui bi'annan naro dengan sesungguhnya apa api, muhriqatun ialah membakar. Pengetahuan seseorang bahwa api membakar tidak disebut dengan fikih. Kenapa? Karena pengetahuan ini adalah pengetahuan terhadap hukum-hukum indrawi, bukan hukum-hukum syar'i. Wal qat'iyatu ay wal ahkamul qat'iyatu dan hukum-hukum yang bersifat pasti, yang bersifat meyakinkan. Kenapa al-ahkamul qat'iyah ini tidak bisa disebut dengan fikih berdasarkan definisi ini? Iya, karena al-ahkamul qat'iyah itu tariquha la bil ijtihad. Jalurnya bukan ijtihad. Karena al-ahkamul qat'iyah, pengetahuan terhadap al-ahkamul qat ini pengetahuannya tidak diperoleh dengan cara ijtihad, dengan cara istidlal, dengan cara berdalil. Contohnya, kalau ilmi seperti mengetahui bi'annallaha dengan sesungguhnya siapa Allah wahidun ialah Esa. Wa anna sholawatil khamsa wajibatun dan sesungguhnya apa salat-salat yang 5 wajibatun ialah wajib. Falaisa ilmu maka tidak ada. Falaisa maka tidak ada al ilmu apa mengetahui bihadhihi salasati dengan tiga ini yusama ialah dinamai apa al ilmu fikhan pada fikih fil istilahi di dalam istilah teknis ilmu usul fikih. Jadi secara istilah pengetahuan kita terhadap al-ahkamul akliyah, al-ahkamul hissiyah, al-ahkamul qat'iyah ini tidak disebut dengan fikih. Yang disebut dengan fikih itu adalah pengetahuan terhadap hukum-hukum syar'i yang jalur pengetahuannya itu adalah ijtihad. Demikian, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.